Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai lebih dari 187 juta hektar dengan luas hutan mencapai 94 juta hektar. Sebagai negara berkembang dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi. Salah satu akibatnya adalah terjadi dinamika penutupan lahan, yaitu dari berhutan menjadi tidak berhutan dan begitu juga sebaliknya. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga sampai anak cucu kita nanti. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola hutan dengan baik, efektif dan efisien, yaitu dengan perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan. Untuk itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membangun suatu sistem yang menyediakan informasi yang akurat, transparan, terintegrasi, dan terkini untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat yang dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA. Sebuah sistem berbasis penginderaan jauh dan terestris untuk menyajikan data dan informasi spasial. Sistem ini memberikan informasi tentang sumber daya hutan, yaitu potensi hutan, penutupan hutan dan perubahannya, kawasan hutan, perlindungan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan hutan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah kalian tahu perbedaan antara hutan dan kawasan hutan? Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, hutan belum tentu masuk kawasan hutan dan kawasan hutan belum tentu berhutan. Saat ini, dari luas kawasan hutan 120 juta hektar yang bertutupan hutan adalah seluas 86 juta hektar. Sedangkan hutan di luar kawasan hutan masih seluas 8 juta hektar. SIMONTANA dengan metode penginderaan jauh menghasilkan data penutupan lahan yang diproduksi dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Badan Informasi Geospasial. 8. Menyediakan data citra satelit. Dan BIG menyediakan peta dasar yang menjadi acuan dalam penafsiran citra satelit. Balai Pemantapan Kawasan Hutan atau BPKH sebagai unit pelaksana teknis KLHK di daerah bertugas melakukan penafsiran data citra satelit dan cek lapangan untuk memastikan kebenarannya. Kemudian, kontrol kualitasnya dilakukan oleh Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan atau DIT IPSDH. Hasilnya berupa peta penutupan lahan sebanyak 23 kelas, yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan rawa primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan tanaman, belukar, perkebunan, pemukiman, tanah terbuka, savana atau padang rumput, badan air, belukar rawa, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur, sawah, tambak, bandara atau pelabuhan, transmigrasi, pertambangan, rawa. Pemantauan penutupan lahan ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Pada awalnya, dibuat dengan periode 6 hingga 3 tahunan karena teknologi dan data masih terbatas dan mahal. Namun, saat ini sudah bisa dilakukan secara tahunan dan sedang dikembangkan untuk menghasilkan data yang lebih cepat, baik semester, triwulan, bulanan, atau harian. Sedangkan untuk mengetahui potensi hutannya, baik jenis, volume, dan lain-lain, digunakan metode inventarisasi hutan secara terestris melalui pengukuran pada plot sampel. Untuk itu, KLHK mempunyai plot pengukuran permanen dan tidak permanen yang berjumlah kurang lebih 4.000 titik tersebar di seluruh Indonesia. Pengukuran plot sampel dilakukan secara berkala oleh tenaga inventarisasi hutan yang sudah terlatih. Kemudian, data tersebut dianalisis secara statistik. Sebagai contoh,
Potensi hutan lahan kering primer di Indonesia 164 meter kubik per hektar, sedangkan pada hutan lahan kering sekunder sebesar 124 meter kubik per hektar. Data Simontana digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan yang terintegrasi, antara lain rekalkulasi penutupan lahan, perhitungan deforestasi, inventarisasi hutan dan lahan, inventarisasi gas rumah kaca, Forest Reference Emission Level, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Program Nasional Tanah Obyek Reforma Agraria, Arahan Pemanfaatan Hutan, Emisi Kebakaran, Lahan Kritis, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penelitian, dan lain-lain. Informasi lebih lanjut silakan akses web berikut.